Oke, halo, selamat datang kembali nih di channel gue, dari channel bacotan gue yang kali ini ada sesuatu yang viral lagi nih yang bikin gue terusik nih sama kejadian yang baru-baru viral banget ini di Twitter sih. Gue taunya kasus ini. Eh, Langsung aja nih, pengen gue bahas di kasus yang pertama ini mengenai ada beberapa orang yang gue rasa dia psikopat atau apa ya, yang sengaja nyiksa hewan yang padahal itu tuh hewan dilindungi. Dan yang menurut gue, dia nih orang itu creepy ya, karena si hewan ini itu udah sampai kayak kesakitan gitu, tapi dia orang itu malah pada ketawa senang karena nih hewan ini kayak nggak mampu buat apa-apa gitu loh. Nah, untuk kejadian ini terjadi sih di Sumatera Barat ya, tapi lokasinya masih belum tahu nih. Masih ditelusurin juga sama pihak pihak konservasi hutannya ya. Dan mungkin langsung kita putar dulu aja nih videonya, biar lu juga pasti yang nonton juga pasti kesel nih lihat video ini. Ya, kita mainin dulu videonya. Kami ada dari ibu aja dari. Nah, ya udah habis lu tonton kan dari video tadi. Gue pengen jelasin nih, mungkin lu pada bingung ya, hewan apa yang dia siksa nih, orang-orang yang disiksa. Buat hewan yang disiksa itu, dia itu adalah si simpai ya, atau surili Sumatera, yang sejenis monyet endemik dari Pulau Sumatera. Ya, dia itu jenisnya primata cuy. Ya biasa disebut di sana sih simpai ya, rata-rata emang ada di Pulau Sumatera karena endemik dari sananya ya. uh, Kronologi kejadiannya sih, dari yang gue baca dari beberapa sumber nih, seperti kayak uh, uh, dari sumber iNews nih. uh, ada 4 orang di video itu yang ketawa-ketawa kencang sambil megang ekor dari si satwa itu, si simpai ini. Si simpainya itu sih bisa dilihat dari video yang tadi. Dia itu kesakitan sampai apa ya, kayak teriak-teriak gitu loh, sampai teriak-teriak gitu karena pengen eh, kabur dari dari orang-orang ini ya. Mungkin entah kakinya luka atau apa, dia jadi nggak bisa melarikan diri. Jadi pas dia tadi udah coba ngelepasin diri dari ini orang yang nggak pakai baju ini dan lepas, tapi ya itu dia berhasil ketangkap lagi. Jadinya ya setelah dia udah ketangkap lagi, ya jadinya itu dia ditangkap. Dan entah tujuan penangkapannya itu apa ya, entah untuk dijual lagi atau dibunuh atau karena hama. Gue juga kurang tahu sih apa sih. Bukan ya, bukan hama ya, hewan ini soalnya kan populasinya juga udah langka, dan udah ini juga, dan udah udah masuk dalam hewan yang harus dilindungi cuy. Ya, harusnya sih kemungkinan buat di dibunuh karena dia nggak apa sih, enggak ya, kemungkinan sih entah dijual atau di apa, aku juga kurang tahu sih.
Ya tapi intinya nih hewan yang dilindungi. Dan apa namanya, eh kasus ini sih, update terakhirnya sih dari berita yang gue dapat itu, dia itu eh, masih coba ditelusurin sama pihak BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam dari Sumatera Barat. Soalnya kan yang tadi gue bilang kalau bahasa yang dipakai dari ini orang-orang yang ngevideoin ini tuh bahasa Padang. Jadi pihak BKSDA Padang coba nelusurin orang-orang ini yang apa ya, yang harusnya bisa masuk ke ranah pidana ya, soalnya kan si simpai ini, hewan ini kan udah masuk ke dalam binatang dilindungi. Dan apa namanya, eh, kalau emang dia diperjualbelikan secara ilegal kan itu bisa masuk ke dalam ranah pidana. Dan update sejauh ini sih masih ditelusurin ya orang-orang ini, dan masih akan dicari nih orang-orang ini yang gak bertanggung jawab sama perbuatannya ya. Dan gue berharap sih kasus ini gak cuma sampai minta maaf, tanda tangan materai kelar, udah. Ya harus ada tindakan konkret dari si pihak kepolisian atau BKSDA nya dong untuk menempuh jalur hukum. Soalnya dia udah nyakitin hewannya kan, bikin hewannya juga trauma atau gimana kan, nggak ada yang tahu juga ya. Dan terutama lagi kan dia juga hewan dilindungi. Atau ada tindakan konkret dari BKSDA sih. Harapan gue sih ya itu, nggak cuma sampai dia minta maaf dan udah masalahnya kelar, kayak yang udah cuman minta maaf, gak ada update apa-apa lagi, ya udah dilupain sama orang-orang. Next topik aja kali ya, mengenai poluan yang keciduk selingkuh sama seniornya, dan keciduknya itu sama suaminya sendiri. Dan kita masuk ke topik pembahasan itu aja ya. Masuk ke next topik selanjutnya nih dari pembahasan sebelumnya yang mengenai penyiksaan monyet simpai nih. Di topik kedua ini gue pengen bahas mengenai penggerebekan poluan yang diduga itu ada main sama senior di kepolisian Pati. Nah, karena si Polwan ini bertugasnya di Polres Pati sesuai info dari berita yang gua rangkum ya. Bertugas di Polres Pati. Digerebek itu ya sama suaminya sendiri. Ya mungkin suaminya ada feeling atau apa, gue nggak tahu ya. Dan lokasi digerebeknya itu di hotel di Semarang. Dan kronologi dia bisa kegerebek itu kebongkar karena mobil yang dipakai dari ibu Polwan ini itu GPS-nya nyala dan ngedeteksi kalau si ibu Polwan ini lokasinya di hotel. Jadi si suaminya ini curiga sama GPS-nya kenapa ngarah ke hotel, karena sebelumnya si Bu Polwannya ini itu izin ke suaminya itu mau dinas. Ngajar banget kan, dia mau dinas tapi pas dicek dari GPS itu ngedeteksi kalau si Bu Polwan ini ada di Semarang dan lokasi tepatnya di hotel. Ya cukup apa ya, sedih juga sih ini jadi suaminya. Dan setelah
ada yang mencurigakan dari GPS yang dia lihat. Si suaminya ini yang sama polisi ini datang dia mastiin buat ngecek apa benar GPS-nya itu mobilnya itu ada di hotel tuh benar. Dan ternyata emang benar si Bu Polwana ini ke gap lagi berdua sama seniornya di dalam hotel yang ada di Semarang. Dan mungkin kita putar videonya dulu kali ini biar tahu gregetannya dari Bu Polwan yang udah jelas-jelas ketangkep basah tapi dia masih sempat yang ngeles. Udah gitu bawa Allah lagi kan, nggak seharusnya dibawa urusan kayak gitu ya. Kita putar aja nih, nggak usah kelamaan. Gak usah. Gak usah. Aksen dia aku Dirunti Supriyono. Jangan mau akan malikai Gin Sudiran. 2 tahun dia kecebon. Masa terus perselingkuhan jelas. Perselingkuhan jelas. Dilanjutin kantoran yuk. Enggak terus yuk. Siapa sudah selesai? Ini 2 tahun. Wow, curhat dong, ada tekan kamar. Barangkali 2 tahun. 2 tahun namanya. Nanti kita buktikan mas. Kamu kan pernah. Nanti kamu kita buktikan. Awas dulu nih. Awas. Awas. Yes, cinta kan? Ngerti. Seperti apa? Jangan bermain-main. Cukup ya cukup. Jangan main. Apa? Ya cukup. Ya wes dari sini. Ya cukup. Terus kita siapa? Ya cukup. Ya cukup. Kamu ya cukup. Cukup bukti. Iya cukup. Kan jadi ora, jadi kena kapak maliki ora. Berapa tahun? 2 tahun ora? Terus berbukti. Kasih itu kasih. Ya udah kasih itu. Des, halo. Mas, ya. Sejarah baru. Aku pemerintahan. Iya, aku justru mah wah iya, terima kasih sekali. Kapan balik sana? Oh, terima kasih. Tahu. Oke. Dan berapa sih? Kasih tahu. Kasih tahu mas. Dia itu yang ada nih ya. Ini namanya aib yang orang miliki. Oke, ini adalah verifikasi anggota semua. Oke, mungkin biar durasi nggak terlalu lama ya, gue pause aja sampai situ. Ada concern yang pengen gue komentar ini. Ya, gue yakin nih cewek sama cowoknya anjing lah malu ke tulang cowok udah ke gap gini. Dan ternyata suaminya ini dia cukup pintar juga ya. Dia ngebawa provos buat ngegerebek si istrinya yang GPS itu ada di hotel. Jadi dia ngebawa provos buat sebagai saksi mungkin ya, sebagai saksi kalau emang salah nih, emang lagi ada yang salah, emang nggak seharusnya dong mobilnya ada di sini. Dan ya ternyata emang tepat ya dia ngebawa provos buat sebagai saksi kalau emang
istrinya ini emang benar-benar diduga selingkuh ya, masih diduga soalnya kan belum ada klarifikasi lebih lanjut ya. Dan eh, di awal-awal video si istrinya itu kenapa nggak ngebela suaminya ya, gue cukup aneh juga loh. Di awal-awal video nah di awal-awal sini itu si istrinya itu sengaja ngalang-ngalangin suaminya buat masuk ke dalam kamar. Yang anehnya itu kenapa harus dihalang-halangi, ada apa di dalam, kenapa harus dihalang-halangi buat masuk, didorong-dorong keluar gitu. Dan dia malah cuma bilang cukup ngusir keluar suaminya. Hey, Anda kalau emang sayang dan pengen pertahanin rumah tangga Anda, kenapa Anda lebih milih ngusir suami Anda yang jelas-jelas yang salah itu Anda sendiri. Si Bu Polwana ini, Anda yang jelas-jelas kegap selingkuh tapi malah ngedorong suaminya biar gak masuk ke dalam gitu. Dan yang pastinya sih in case kasus kayak gini, gue juga nggak tahu ya, dua-duanya bakal kena sidang etik atau dipecat secara tidak hormat, gue nggak tahu juga sih. Mungkin itu balik lagi, mungkin ada persidangan internal dari pihak kepolisian yang nanganin hal kayak gini, tapi gue belum tahu juga sih bakal kena pecat atau gimana. Pecat secara tidak hormat pastinya sih, soalnya kan bikin malu instansi juga, dan instansi kepolisian pasti. Dan sakit sini soalnya, sakit tapi nggak berdarah. Dan ya suaminya cukup tenang sih ngadepin istrinya. Mungkin 2 tahun di pernikahan itu dia juga udah sering ngebatin kali ya. Dan yang gue kesel cuman sama istrinya nih, malah masih nyolot lah, padahal yang jelas-jelas dia salah. Sempat ngedorong suaminya buat gak masuk ke dalam kamar. Ada apa coba? Dia udah mah kehilangan suami, kehilangan keluarga, kehilangan kerjaan, harga dirinya juga ya udah hilang gara-gara kesalahan yang dilakuin ini. Ya mungkin sama seperti kasus sebelumnya, ini belum ada update kasus selanjutnya nih, entah penyelesaiannya seperti apa dan entah berakhirnya seperti apa. Ya semoga sih kasus ini bisa diselesaikan dengan bijaksana ya dari kedua belah pihak. Ada diskusi ngomong dulu seperti apa ya, semoga aja sih bisa selesai dengan bijaksana sih di kasus ini. Dan ya mungkin segitu aja kali ya bacotan gue hari ini. Ya mungkin seminggu ini gue cukup produktif sih, hampir upload 4 video sama video ini. Misalnya upload hari ini juga di tanggal 2 April ya, gue mungkin cukup produktif sekali nih, 4 video di upload. Ya mungkin emang gak ada habisnya ya sesuatu yang viral di Indonesia. Besoknya kemarin ada masalah cewek yang diintipin sama cowok, itu viral, gue angkat. Dan selanjutnya ada lagi sesuatu yang viral yang gak ada habisnya nih. Dan gue ngangkat topik-topik itu karena menurut gue seru dan ya ya seru aja buat digibahin gitu, dibuat diangkat. Dan gue sebagai orang juga ngasih opini gue terhadap kasus-kasus yang terjadi, kasus viral yang terjadi. Dan mungkin kalau emang lo suka sama channel ini, lo bisa bantu subscribe channel ini dan bisa share video ini. Kalau emang video ini opini gue bisa nyambung dan kita bisa satu opini bareng, lo bisa share video ini. Dan kalau emang opini kita berbeda, lo bisa
bantu bacotin gue di komen biar kita diskusi secara sehat di kolom komentar. Oke, sekian dari gue, dari channel bacotan gue. Terima kasih dan stay safe, stay healthy. Bye bye.